Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, para jamaah majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada sore hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dalam pembahasan fikih zakah. Kajian dalam rangkaian kajian Ramadan tahun 1441 Hijriah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan bab yang ke-11 berkaitan dengan para penerima zakat atau mashariful zakat. Telah disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat ada 7 golongan, ada 8 golongan. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60, di mana 8 golongan itu adalah yang pertama fakir, kemudian miskin, kemudian yang ketiga adalah amil zakat, yang keempat mu'allaf, yang kelima budak, dalam hal ini budak mukatab, yang keenam orang yang memiliki hutang, yang ketujuh mujahid fisabilillah, dan yang kedelapan ibnu sabil. Telah kita jelaskan satu persatu semua definisi atau maksud daripada kedelapan golongan itu. Di antaranya adalah fakir adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali dan tidak punya pekerjaan, atau kalau dia punya harta ataupun punya pekerjaan tidak mampu memenuhi setengah dari kebutuhan yang seharusnya. Jadi misalnya kebutuhannya 10, dia cuma memiliki 2 atau 3. Yang kedua adalah miskin. Miskin lebih baik keadaan ekonominya daripada orang fakir, yaitu orang yang memiliki harta sedikit atau memiliki pekerjaan tapi hasilnya atau gajinya tidak bisa memenuhi 100% dari kebutuhan. Misalnya ia hanya memiliki 8 atau gajinya katakanlah 8 dari 10 yang dibutuhkan. Nah, baik fakir maupun miskin ketika diberikan zakat maka diberikan jumlah yang mampu untuk menutupi semua kebutuhannya seumur hidup. Seumur hidup ini adalah dibatasi kurang lebih umur yang umum, yaitu usia 62 tahun. Jadi kalau orang ini bisa bekerja, maka dia diberikan alat-alat pekerjaan yang dengannya dia akan mampu menghasilkan harta sehingga mencukupi kebutuhannya. Kalau orang tersebut tidak bisa bekerja sama sekali karena kelemahan fisiknya, maka orang itu diberikan harta sesuai dengan kecukupan hidupnya itu. Kemudian rahimakumullah, yang ketiga adalah amil zakat. Amil zakat dalam bahasa yang lain bisa disebut dengan pekerja zakat, yaitu petugas yang mengumpulkan dan membagikan zakat, ya, dengan seluruh bentuk-bentuk pekerjaannya. Amil zakat atau seseorang atau kelompok disebut amil zakat jika diangkat oleh penguasa. Karena amil zakat ini sebenarnya adalah wakil dari penguasa, sehingga dia harus memiliki hak kuasa dulu atau izin dari penguasa supaya jadi amil zakat. Amil zakat berhak mendapatkan zakat meskipun ia adalah orang kaya, ya, karena tidak disyaratkan sebagai amil zakat itu adalah orang yang miskin. Nah, seorang mendapatkan zakat sebagai amil zakat jika ia tidak mendapatkan insentif atau tidak memperoleh imbalan dari penguasa. Kalau penguasa yang memberikan wakil atau memberikan kuasa kepadanya memberikan sejumlah insentif, maka ia tidak berhak mendapatkan upah dari zakat yang dia kelola tersebut.
Jadi hakikat seorang amil mendapatkan harta dari zakat bukan ia mendapatkan zakat seperti status orang fakir dan miskin yang tidak memiliki apa-apa. Tetapi amil zakat mendapatkan zakat adalah sebagai upah dari pekerjaannya. Oleh karena itu besaran harta zakat yang boleh dia ambil dari zakat adalah sesuai dengan upah umum atau upah yang berlaku umum untuk pekerjaan seperti yang dilakukan oleh amil zakat itu. Sehingga amil zakat tidak mendapatkan hak yang lebih banyak misalnya dari fakir miskin ya, tapi mendapatkan hal yang standar sesuai dengan pekerjaan yang dia lakukan. Dan oleh karena itu pula lah seorang amil zakat ini memang dipekerjakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau lingkupnya kecil maka tentu amilnya sedikit ya, tidak perlu banyak-banyak. Nah oleh karena itu kembali saya sampaikan bahwa panitia-panitia zakat yang ada atau yang dibentuk oleh masjid atau oleh lingkungan atau oleh kantor atau oleh yayasan dan lain sebagainya, maka bukan merupakan amil zakat ya, tetapi bukan berarti panitia itu tidak berhak mendapatkan upah. Tentu dari pekerjaan mereka berhak untuk mendapatkan imbalan atas tenaga yang dikeluarkan. Nah jadi yang memberikan upah itu tentu adalah orang yang mengangkatnya. Kalau yang mengangkat masjid ya diambil dari masjid, yang mengangkat lingkungan diambil dari lingkungan dan lain sebagainya. Ya lebih bagus lagi seandainya orang yang menitipkan zakat kepada panitia zakat yang memberikan sebuah imbalan sebagai rasa terima kasih atas bantuan memberikan atau membagikan zakat orang tersebut. Kemudian yang keempat dari yang berhak mendapatkan zakat adalah mu'allaf, yaitu orang muslim yang hatinya masih tidak tenang dalam keislaman sehingga dikuatkan dengan mendapatkan zakat itu. Atau bisa juga tokoh yang baru masuk Islam diberikan zakat supaya orang-orang lain bisa mengikuti orang itu masuk ke dalam Islam. Kemudian yang kelima budak. Budak di sini yang mendapatkan zakat adalah budak yang mukatab, yaitu budak yang ingin memerdekakan diri sendiri dengan cara membeli dirinya kepada tuannya. Kemudian yang keenam adalah pemilik hutang, yaitu orang yang berhutang untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan umum, ya, yang kemudian dia tidak mampu untuk membayarnya, maka dia diperbolehkan untuk mendapatkan zakat, ya, jika hutangnya itu dilakukan untuk hal-hal yang nilainya positif, ya. Kalau untuk maksiat maka dia tidak boleh mendapatkan zakat. Kemudian yang ketujuh, pejuang di jalan Allah atau mujahid fisabilillah, orang yang melakukan jihad melawan orang-orang kafir yang ingin merusak atau menghancurkan Islam, dan dia tidak mendapatkan insentif atau tidak mendapatkan gaji dari penguasa atau dari kesatuan yang dia ikuti. Jadi bisa dikatakan mereka ini adalah sukarelawan dalam berjihad, dan mereka mendapatkan insentif dari zakat, ya, sebagai untuk memenuhi kebutuhannya maupun kebutuhan orang-orang yang ditanggungnya. Berikutnya adalah Ibnu Sabil, yaitu seorang yang terputus dalam perjalanan, tidak memiliki bekal untuk pulang ke tempat asal atau untuk melanjutkan ke tempat tujuan. Maka Ibnu Sabil ini diberikan kecukupan bagi dirinya dalam perjalanan, baik dia mau kembali ke tempat asalnya maupun ke tempat tujuan. Ya, diberikan sesuai dengan kebutuhannya saja. Nah, jadi inilah 8 orang yang berhak menerima zakat. Dan di sini perlu disampaikan bahwa zakat ini tidak boleh diberikan untuk yang sifatnya bukan personal atau bukan manusia. Misalnya untuk pembangunan infrastruktur meskipun milik umum, ya, fasilitas umum, atau untuk membangun masjid atau untuk membangun pesantren. Nah, semua itu tidak boleh, ya, termasuk rumah sakit, ya. Jadi zakat tidak boleh diberikan kepada hal-hal yang sifatnya adalah infrastruktur, karena zakat ini diberikan kepada manusia. Jadi diberikan kepada seseorang. Kalau misalnya diberikan kepada pesantren, maksudnya adalah untuk santri-santri miskin, boleh, ya, atau untuk para santri yang tidak bisa bekerja sehingga ia tidak memiliki harta, maka dia boleh menerimanya. Atau diberikan kepada rumah sakit, tetapi tujuannya untuk diberikan kepada para pasien-pasien miskin, maka itu juga boleh. Ya, tetapi kalau diberikan ke rumah sakit untuk beli alat-alat kedokteran, alat-alat kesehatan, maka hukumnya adalah tidak boleh. Berikutnya adalah syarat dalam penerima zakat. Untuk menerima zakat seorang harus memenuhi syarat, ya, yaitu yang pertama harus muslim, ya, orang kafir tidak boleh menerima zakat dari orang Islam. Yang kedua adalah merdeka, ya, orangnya harus merdeka. Kalau budak maka dia tidak mendapatkan zakat karena kebutuhannya sudah dicukupi oleh tuannya. Yang ketiga adalah orang
bukan orang kaya, ya, atau bukan orang yang sudah mencukupi kebutuhannya. Kalau orang kaya yang sudah tercukupi kebutuhannya, maka dia tidak berhak mendapatkan zakat. Kemudian tidak mampu bekerja. Kalau ada seorang yang mampu bekerja, maka dia tidak berhak mendapatkan zakat karena dia bisa menggunakan kemampuannya itu untuk mendapatkan harta atau untuk mencukupi kebutuhannya. Kecuali kalau dia itu sudah mencari pekerjaan tapi tidak ada pekerjaan, ya, atau ada pekerjaan tapi tidak layak. Misalnya, ya, katakanlah ada seorang sarjana gitu ya, S1 apalagi S2, lalu tidak ada pekerjaan kecuali nyapu di jalan misalnya, ya, jadi petugas kebersihan, maka tentu ini tidak tidak selayak daripada derajatnya itu. Maka orang yang seperti ini berhak mendapatkan zakat. Oleh karena itu orang yang tidak mau bekerja sementara dia mampu, ya, dia tidak mau bekerja karena malas, maka tidak berhak mendapatkan zakat. Kemudian yang kelima, tidak dipenuhi nafkahnya atau kebutuhannya oleh orang yang berzakat. Jika seseorang telah dipenuhi zakat atau dipenuhi kebutuhannya oleh orang yang berzakat, maka dia tidak berhak menerima zakat. Siapa yang dipenuhi kebutuhannya oleh orang lain? Yaitu istri, anak, dan orang tua. Jadi istri, anak, dan orang tua ini tidak berhak menerima zakat dari seseorang. Nah, tetapi selain itu boleh diberikan. Misalnya kita memberikan zakat kepada adik kita, kakak kita, ponaan, ya, atau sepupu atau paman, ya, dan lain sebagainya, maka itu boleh, ya, bahkan itu bagus karena itu mengandung kebaikan lain, yaitu menyambung silaturahmi. Kemudian yang keenam, tidak boleh menerima zakat seseorang yang merupakan keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib, atau dalam bahasa lain merupakan keluarga besar Rasulullah SAW. Keluarga besar Rasulullah SAW dari jalur kakeknya yaitu Abdul Muttalib maupun dari jalur kakeknya yang kedua yaitu Hashim bin Abdi Manaf, maka anak keturunan mereka berdua tidak berhak mendapatkan zakat karena bagian dari keluarga besar Nabi. Keluarga besar Nabi ini nanti akan diberikan imbalan atau diberikan sesuatu lain, yaitu berasal dari harta rampasan perang. Jadi mereka tidak boleh menerima zakat. Salah satu alasan yang lain yang disampaikan oleh Nabi SAW berkaitan larangan keluarga Nabi menerima zakat adalah karena zakat itu merupakan kotoran, ya, atau sisa-sisa kebersihan daripada hartanya. Jadi zakat itu tidak pantas diberikan kepada keluarga Nabi yang memiliki derajat yang tinggi. Oleh karena itu hukumnya haram memberikan zakat kepada keluarga Nabi. Namun demikian di zaman ini ketika sudah tidak ada lagi harta rampasan perang, maka banyak di antara para ulama membolehkan untuk memberikan zakat kepada keluarga Nabi SAW. Ya, lebih-lebih lagi mereka mengatakan bahwa bagus kita memberikan kepada keluarga Nabi karena juga ada sisi bersilaturahmi atau menyambung silaturahmi kepada keluarga Rasulullah SAW. Tetapi meskipun demikian, kalau kita bisa memberikan sesuatu yang sifatnya bukan zakat kepada keluarga Nabi, maka tentu itu lebih baik, ya, dan lebih menjaga perasaan Rasulullah SAW, ya, karena anak cucunya diberikan sesuatu yang baik, bukan sesuatu dari sisa-sisa kotoran harta kaum muslimin. Nah, rahimakumullah, itulah kurang lebih yang sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin. Hari ini kita akan melanjutkan bab yang ke-12 berkaitan dengan pembagian zakat. Pembahasan ini juga sangat penting, wabil khusus bagi kita sendiri yang muzaki, yang akan mengeluarkan zakat, ataupun juga bagi panitia zakat atau amil zakat. Maka harus mengetahui bagaimana cara pendistribusian atau pembagian zakat dengan baik. Bahkan kemarin sudah disebutkan salah satu syarat seorang menjadi amil zakat adalah ia harus memiliki pengetahuan tentang zakat. Jadi jangan sekedar ya modal tenaga saja, tapi dia harus ada pengetahuan berkaitan dengan zakat itu. Bab yang 12, pembagian zakat. Cara pembagian zakat. Tidak boleh membagikan zakat di luar 8 golongan yang disebutkan dalam Al-Quran dan telah dijelaskan secara terperinci dalam bab sebelumnya, ya, yang barusan disebutkan tadi. Hal itu karena Allah SWT menggunakan kata innama yang menunjukkan pembatasan, yaitu dalam firman-Nya innamas shadaqatu lil fuqara. Jadi seperti saya katakan tadi, zakat itu hanya untuk 8 itu, tidak boleh untuk yang lain, tidak boleh untuk bangunan, tidak boleh untuk orang-orang selain 8 orang tadi. Berikut ini beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam pembagian zakat kepada para penerimanya.
Satu, harus membagikan zakat secara menyeluruh kepada seluruh golongan dan anggota golongan yang ada. Zakat harus dibagikan kepada seluruh golongan penerima zakat dan anggotanya jika pembagiannya dilakukan oleh penguasa atau wakilnya, yaitu amil zakat. Jika salah satu golongan tidak ada, maka dibagikan kepada golongan yang ada. Ya, jadi intinya rahimakumullah, kalau yang membagikan zakat itu adalah amil yang merupakan wakil dari penguasa, maka amil itu wajib untuk membagikan zakat secara merata. Dan ini harus diketahui bagi amil. Ya, harus dibagikan secara merata. Meratanya bagaimana? Meratanya itu yaitu dia pertama harus mendata di lingkungannya atau di tempat dia tugas, orang yang berhak menerima zakat itu ada berapa golongan dari 8 golongan yang ada. Ya, jadi misalnya di wilayahnya dari 8 golongan itu misalnya yang ada cuma beberapa orang, misalnya hanya fakir miskin ya atau beberapa yang lain, maka harus dibagikan kepada mereka itu. Tapi kalau 8-8-nya ada, maka harus dibagi rata. Jadi harta zakat itu dibagi menjadi 8, dibagikan kepada golongan yang ada itu. Kalau ada salah satu golongan tidak ada, maka dimasukkan kepada golongan yang lain. Nah, jika yang membagikannya itu adalah bukan wakil penguasa atau bukan amil zakat, maka ia diperbolehkan untuk kalau jumlah anggota golongan itu banyak, maka dia tidak harus membagikan secara merata, ya, tapi minimal 3 orang ya harus dibagikan, ya, 3 orang dalam setiap golongan harus mendapatkan bagian dari zakatnya tersebut jika jumlahnya banyak. Kemudian 2, jumlah zakat harus sama antara semua golongan. Jumlah zakat yang diberikan kepada setiap golongan harus sama meskipun jumlah personal atau anggota golongan dan kebutuhan mereka berbeda-beda. Dikecualikan golongan amil zakat, maka boleh berbeda sesuai upah umum yang berlaku untuk pekerjaan semisal. Jadi seperti saya katakan tadi, 8 golongan itu harus dibagi rata. Jadi misalnya hartanya ada katakanlah 80 juta, maka masing-masing golongan dapat 10 juta. Jadi dibagi secara rata seperti itu. Kecuali bagian amil zakat. Amil zakat ini mendapatkan upah dari zakat atau gaji dari zakat sesuai dengan pekerjaannya. Jadi kalau misalnya pekerjaannya sedikit kemudian harta zakatnya banyak, ya dia tidak nggak diberikan semua harta zakat itu, tapi diberikan sesuai dengan upah yang seharusnya dia terima. Lalu kalau ada sisa, maka diberikan kepada golongan yang lain. Boleh membedakan jumlah zakat yang diberikan kepada personal anggota dalam setiap golongan. Boleh membedakan pemberian zakat kepada anggota dalam satu golongan sesuai kebutuhan masing-masing anggota penerima zakat. Jika terdapat sisa zakat setelah dibagi kepada semua yang berhak dalam sebuah golongan, maka dibagikan kepada golongan yang lain secara merata. Nah, jadi kalau antar golongan harus sama, tapi antar anggota golongan tidak harus sama. Misalnya golongan fakir miskin, jumlahnya ada 10 orang misalnya. Orang yang pertama kebutuhannya sangat banyak, maka dia diberikan lebih. Ya, misalnya orang pertama anaknya ada 5, orang yang kedua anaknya cuma 2, maka yang anaknya 5 maka mendapatkan harta zakat lebih banyak daripada yang cuma punya anak 2, kurang lebih begitu. Jadi untuk anggota golongan boleh dibeda-bedakan, tapi kalau semua golongan harus sama. Ini pendapat mazhab Syafi'i seperti itu, meskipun kalau dalam mazhab yang lain sedikit berbeda. Ya, jadi rahimakumullah, sekali lagi untuk anggota golongan boleh dibeda-bedakan. Nah, disinilah pentingnya seorang amil atau panitia zakat harus mengetahui keadaan setiap penerima zakat. Jadi penerima zakat itu bukan sekedar dilihat rumahnya yang dari luar yang kurang baik ya, kelihatan tidak rapi, tetapi dia juga harus tahu di situ anggota yang diberikan nafkah oleh seorang yang di rumah itu siapa saja. Kalau anak ada berapa anaknya ya, yang diberikan nafkah yang secara real ya, bukan anak yang sudah mandiri ya, begitu. Jadi kalau ada orang tua maka dimasukkan orang tuanya, kalau ada istrinya jadi nanti dihitung. Nah, lalu dihitung berapa kira-kira kebutuhannya, disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga yang ada di situ. Jika salah seorang penerima zakat adalah keluarga dari pemberi, maka hendaknya penguasa memprioritaskannya karena keluarga lebih berhak. Ya, jadi kalau misalnya ada seorang memberi zakat, lalu ada juga penerima zakat yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan si pemberi zakat itu, maka hendaknya amil zakat atau panitia zakat lebih memprioritaskan keluarga dari si pemberi zakat itu untuk diberikan zakat dari orang yang bersangkutan, bukan dari orang lain. Karena kerabat nanti akan kita bahas ya di bab terakhir, bahwa kerabat itu memiliki hak utama
atau lebih berhak untuk diberikan zakat kepadanya dibandingkan orang lain. Kemudian jika pada diri seorang terkumpul dua sebab atau kriteria penerima, misalnya fakir dan ibnu sabil, maka ia hanya boleh menerima dari salah satu sebab saja. Orang itu berhak memilih salah satu dari sebab yang ia inginkan. Ya, jadi sekarang ini kan mungkin ada seorang penerima zakat, tapi pada dirinya terkumpul beberapa sebab. Misalnya dia ambil zakat, sekaligus dia adalah orang fakir misalnya. Lalu dia juga punya hutang misalnya. Maka kalau berkumpul beberapa kriteria penerima seperti itu, maka orang yang bersangkutan disuruh memilih. Dia ingin mengambil zakat dari kriteria mana. Tidak boleh dari ketiga kriteria itu. Hanya satu kriteria yang diperbolehkan untuk mengambil haknya. Yang keenam, zakat harus dibagikan kepada para penerima yang tinggal di daerah keberadaan harta, sementara zakat fitrah dibagikan kepada penerima yang tinggal di daerah keberadaan pemberi zakat. Nah, ini juga sangat penting bagi para panitia zakat, bahwa zakat itu hanya dibagikan di wilayah di mana harta orang itu berada. Kalau zakat mal, zakat harta. Tapi kalau zakat fitrah dibagikan di mana si pemberi zakat berada. Ya, sebentar lagi kita ini zakat fitrah akan kita bayarkan, maka zakat fitrah yang terkumpul itu dibagikan hanya di masyarakat yang di sekitar kita saja. Ya, jangan jauh-jauh, jangan keluar dari wilayah kita. Karena apa? Orang-orang yang berada di wilayah kita lebih berhak untuk menerimanya daripada wilayah lain. Karena orang yang ada di tempat kita, dia sudah melihat kekayaan kita, sudah melihat kesejahteraan yang Allah berikan kepada kita, maka dia ada rasa di situ, ada hak ya pada harta orang-orang kaya tersebut, maka dia lebih diutamakan dari tempat lain. Maka oleh karena itu, para panitia zakat atau amil zakat, jika ada orang luar minta zakat ke wilayah kita, maka sebaiknya jangan diberikan kecuali kalau kita yakin zakat yang terkumpul itu banyak dan mencukupi kebutuhan orang-orang yang ada di tempat kita. Tapi kalau tidak mencukupi kebutuhan, maka jangan diberikan kepada yang luar. Orang itu lebih berhak untuk mendapatkan zakat di tempatnya masing-masing. Ya, apalagi di sebagian wilayah di kota-kota, rahimakumullah, ya, di saat-saat seperti ini mereka banyak yang datang dari berbagai wilayah, datang dari rumah ke rumah minta zakat. Nah, sebenarnya itu tindakan yang tidak tepat, ya, tindakan yang tidak tepat, karena zakat itu seharusnya diberikan dulu kepada orang yang tinggal di wilayah tersebut. Nah, inilah yang kemudian akan kita bahas di sini, apa hukum memindahkan atau memberikan zakat kepada orang-orang di wilayah lain. Memindahkan zakat ke wilayah lain, tidak boleh memindahkan zakat dari tempat ditetapkan kewajiban zakat, yaitu daerah keberadaan harta itu untuk zakat harta, dan daerah keberadaan pemberi zakat untuk zakat fitrah. Selama di sebuah daerah terdapat orang-orang yang berhak menerima zakat, maka zakat tidak boleh dipindahkan ke daerah lain meskipun jaraknya dekat, karena itu menyakiti hati para penerima zakat yang tinggal di wilayah tersebut. Hal ini dikuatkan dengan pesan Rasulullah SAW kepada Mu'adz. Beliau bersabda, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Harta itu diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada yang fakir mereka, maksudnya yang berada di tempat itu. Jika salah satu golongan penerima zakat tidak ditemukan di sebuah daerah atau zakat yang terkumpul melebihi kebutuhan di daerahnya, maka boleh dipindahkan ke daerah lain kepada golongan yang sama. Nah, kalau di daerah itu sudah tercukupi semua, baru boleh dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, tapi makna tercukupi itu seperti yang dibahas kemarin berkaitan dengan fakir miskin misalnya, kecukupan itu adalah untuk orang miskin dan fakir adalah kecukupan untuk seumur hidup. Jadi ini kan jumlahnya sangat besar. Ya, sangat besar. Jadi bukan sekedar misalnya cukup dikasih satu keluarga misalnya 10 kilo dengan uang berapa ratus ribu, bukan seperti itu hakikatnya seharusnya. Karena kalau uang beberapa ratus ribu hanya cukup tidak sampai 1 tahun, bahkan 1 bulan mungkin sudah habis. Ya, jadi sebenarnya zakat itu diberikan kepada orang supaya dia itu langsung keluar dari kemiskinannya. Jadi ketika dia menerima zakat, artinya tahun depan dia tidak perlu diberi zakat lagi. Karena apa? Kecukupannya sudah dipenuhi di tahun ini. Nah, oleh karena itulah kembali saya menghimbau kepada orang-orang kaya yang memiliki harta zakat yang banyak, maka lebih bagus mereka memilih beberapa orang ya setiap tahunnya untuk dituntaskan kemiskinannya itu. Jadi kalau dia punya kenalan, punya keluarga, langsung diberi apa yang diperlukan meskipun nilainya sangat besar.
misalnya ratusan juta, berikan, sehingga nanti tahun depan dia sudah tidak perlu dizakati lagi, bahkan mungkin dia akan memberikan zakat kepada orang lain. Seperti inilah yang akan lebih cepat menuntaskan kemiskinan daripada kita membagi-bagikan sedikit demi sedikit yang ya tidak terasa, mungkin sehari dua hari kemudian harta itu sudah habis, ya, lalu kembali lagi ke dalam kemiskinan. Kemudian pembahasan yang berikutnya, menyegerakan pembayaran zakat. Ini masalah ini juga sedang umum ya saat ini, di mana pemerintah menghimbau kepada orang-orang yang wajib zakat untuk segera membayarkan zakatnya. Secara hukum asal, zakat wajib dikeluarkan ketika telah mencapai haulnya untuk harta zakat yang disyaratkan haul, dan ketika telah didapatkan untuk harta zakat yang tidak disyaratkan haul. Dalam beberapa keadaan zakat boleh disegerakan atau dipercepat pembayarannya jika memenuhi syarat-syarat. Jadi intinya rahimakumullah, ini pembahasan agak panjang tapi akan saya singkat saja ya, bahwa seseorang sebenarnya boleh saja menyegerakan zakatnya, tetapi harus memenuhi syarat-syaratnya, ya, memenuhi syarat-syarat. Ada syarat-syarat umum dari zakat yang boleh disegerakan. Ini langsung saya baca syarat menyegerakan zakat. Terdapat beberapa syarat. 1. Pemberi zakat harus selalu dalam keadaan sebagai seorang yang wajib zakat sampai akhir haul. Artinya apa? Seorang yang mau menyegerakan zakat hartanya, maka dia harus memiliki kemungkinan bahwa keadaannya sebagai orang wajib zakat akan bertahan sampai akhir haul. Misalnya hari ini ya kita mau mengeluarkan zakat kita, padahal zakat kita ini baru jatuh haul misalnya 5 bulan lagi. Maka kita harus mempunyai perkiraan bahwa insya Allah 5 bulan lagi, jika tidak ada halangan-halangan yang mendadak ya, maka kita masih dalam keadaan posisi memenuhi syarat itu. Paling tidak hartanya itu masih di atas nisab. Maka jika hal itu terpenuhi, maka boleh saja orang itu menyegerakan zakat. Ini syarat yang pertama. Tapi kalau diperkirakan bahwa orang itu nanti pada haulnya ada kemungkinan mungkin dia hartanya tidak mencukupi nisab, maka dia tidak boleh menyegerakan pembayaran zakat. Kemudian hartanya harus tetap seperti sedia kala sampai seperti haul. Jadi ketika nanti datang haul, itu hartanya juga masih nisab tadi itu, seperti saya katakan sebelumnya. Jadi zakat baru diwajibkan kalau sudah nisab. Maka kalau misalnya kita ada perkiraan harta kita tidak bisa mencapai nisab di akhir haul, maka kita tidak berhak atau tidak boleh mendahulukan zakat kita. Ya, kalaupun kita mau memberikan sesuatu, maka itu dihitungnya bukan zakat, tapi dihitungnya sebagai sedekah. Ya, misalnya banyak yang terjadi saat ini di mana ada sebagian pegawai dengan gaji yang tidak besar ya, sementara dia pingin setiap bulan mengeluarkan 2,5% dengan dihitung sebagai zakat. Maka itu tidak benar. Meskipun dia berniat zakat, tapi jatuhnya bukan sebagai zakat, tapi hanya sebagai sedekah biasa. Karena memang kewajiban dia untuk menyegerakan zakat itu belum tercapai. Kemudian yang ketiga, penerima zakat harus dalam keadaan berhak sebagai penerima pada akhir haul. Begitu juga orang yang kita kasih zakat, statusnya juga harus merupakan orang yang berhak mendapatkan zakat ketika di akhir haul. Tidak boleh misalnya si penerima itu, misalnya sekarang miskin, tahu-tahu 2 bulan lagi jadi kaya misalnya ya. Nah ini maka zakat yang dulu dia terima 2 bulan sebelumnya itu tidak sah. Ya, kecuali kalau dia kaya itu karena harta zakat, maka tidak masalah. Ya, tapi kalau dia kaya karena sebab yang lain, karena pekerjaannya dan lain sebagainya, maka tidak sah pembayaran kepada orang tersebut. Maka ini harus diperhatikan baik-baik. Berikutnya, menunda pembayaran zakat. Jika sebuah harta telah mencapai nisab dan memenuhi haulnya, maka harta itu telah wajib zakat dan harus dikeluarkan hak fakir miskin segera. Pembayaran segera ini dilakukan jika memenuhi beberapa syarat. Jadi seseorang kalau sudah memenuhi syarat, maka dia diminta atau diperintahkan untuk segera membayar zakat. Tapi kalau misalnya syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka dia berhak untuk menunda atau mengakhirkan pembayaran zakatnya. Apa syaratnya? Yang pertama, mampu membayar zakat. Maksudnya adalah kalau orang itu memang punya harta untuk bayar zakat, maka segerakan bayar. Tapi kadang-kadang ada orang wajib zakat, tapi uangnya ini pada orang lain, ya, pada orang lain. Misalnya pedagang, dia baru beli barang dan lain sebagainya. Nah, sekarang uang cash yang ada pada dirinya itu tidak cukup untuk bayar zakat. Maka bagaimana? Ya sudah, nanti kalau duitnya sudah ada, baru dia bayar zakat. Nah sekarang misalnya kalau ada sebagiannya nanti, ya sudah bayarkan dulu sebagian sekarang, sisanya adalah nanti. Jadi kesegeraan pembayaran zakat itu adalah jika memang ada harta yang untuk dibayarkan. Kedua, terdapat para penerima zakat.
Jadi ketika kita mau bayarkan zakat ada penerima, maka harus segera dibayar. Tapi kadang-kadang mungkin bisa saja ada duit, ada zakat, tapi penerimanya nggak ada. Ya penerima kita nyari penerimanya susah karena kita berada di komplek orang-orang kaya. Akhirnya kita harus keluar kemana-mana nyari. Ya nggak ketemu-ketemu misalnya, maka zakatnya tidak harus kita bayarkan segera. Tapi nanti kalau sudah ada orangnya baru kita bayarkan zakat itu. Nah, jika dua syarat ini terpenuhi, yaitu ada uang zakatnya, lalu ada penerima zakat, maka zakat harus segera dibayar. Kalau zakat itu ditunda, ya, dia uang bayar zakat ada, ya, orang yang mau menerimanya fakir miskinnya ada, tapi nggak bayar, maka ini memberikan konsekuensi yang berat. Yang pertama apa? Berdosa, ya, karena dia sudah menunda hak-hak orang miskin, maka dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adanya jaminan atas zakat itu. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya ternyata gara-gara dia tunda misalnya sehari, 2 hari atau bahkan lebih, tiba-tiba hartanya itu rusak, hartanya itu hilang, hancur, maka orang pemberi zakat itu wajib mengganti atau memberikan jaminan untuk mengeluarkan zakat tersebut. Nah gitu. Jadi selain berdosa, dia harus bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu hal terhadap harta yang dia tunda tersebut karena belum dibayarkan zakatnya. Kemudian berikutnya menyalurkan zakat melalui penguasa atau wakil. Nah, rahimakumullah, ketika kita memiliki harta yang akan kita keluarkan zakatnya, maka ada 2 cara kita mengeluarkannya. Satu cara secara langsung atau kita melalui penguasa. Nah, melalui langsung ini bisa juga kita titipkan kepada seseorang atau wakil kita. Ya, seperti panitia zakat di masjid. Kalau dia tidak diangkat oleh penguasa, maka statusnya adalah wakil kita. Ya, jadi kita punya panitia atau punya kenalan di sebuah lingkungan, lalu kita titipkan harta itu kepada mereka, maka status mereka itu adalah wakil, bukan sebagai amil zakat. Tapi kalau ada izin khusus, ya, ada pengangkatan, ya, kalau mungkin bahasa kita sekarang ada SK, ya, maka orang itu bisa dikatakan sebagai amil. Jadi dalam menyalurkan zakat bisa secara langsung kita sendiri atau bisa juga melalui amil zakat, itu melalui penguasa. Yang pertama, menyalurkan zakat melalui penguasa. Zakat dilihat dari penyalurannya melalui penguasa dibagi menjadi 2. Zakat harta yang tidak tampak atau al-amwal al-batinah. Yang dimaksud harta tidak tampak adalah emas, perak, barang perniagaan, harta karun. Seorang pemilik harta yang tidak tampak boleh mengeluarkan zakatnya secara pribadi tanpa melalui penguasa. Bahkan ia boleh menolak menyalurkannya melalui penguasa meskipun ia memintanya. Jadi kalau harta-harta pribadi, emas, perak, ya, seorang boleh untuk tidak membayarkan zakat itu tidak melalui penguasa, tapi melalui sendiri. Ya, boleh dia menolak kalau penguasa memintanya. Ya, tetapi memang nanti kalau kalau misalnya hartanya itu diketahui oleh penguasa dan ada kepentingan umum yang membutuhkan harta itu, maka tentu lebih baik kita salurkan melalui penguasa. Adapun harta yang tampak atau yang terlihat oleh fakir miskin, maka harus kita serahkan melalui penguasa. Tidak boleh kita keluarkan sendiri, kecuali kalau di banyak keadaan, misalnya kita tidak ada amil zakat, ya, misalnya di kampung-kampung, ya, di Indonesia pada umumnya tidak ada amil zakat. Ya, lalu ada petani misalnya baru panen, ya kan, petani itu ketika panen itu kan hartanya tampak oleh orang lain, jadi di situ ada hak orang. Nah, maka dia harus mengeluarkan zakatnya tersebut kepada fakir miskin, ya, meskipun tidak ada penguasa, dia harus mengeluarkannya sendiri. Kemudian menyalurkan zakat melalui wakil. Diperbolehkan memberikan zakat kepada orang yang berhak melalui wakil, ya. Melalui wakil ini maksudnya kita menyerahkan secara langsung kepada fakir miskin. Kalau kita nggak bisa langsung, melalui orang suruhan kita, wakil kita. Jadi ini bukan penguasa dan bukan amil. Ya, ini mungkin panitia zakat dan lain sebagainya. Ya, diperbolehkan memberikan zakat kepada orang yang berhak melalui wakil karena zakat berkaitan dengan hak yang berhubungan dengan harta. Seorang boleh menjadi wakil dalam penyaluran zakat jika memenuhi syarat. Jadi yang boleh kita jadikan wakil itu harus memenuhi syarat. Di antaranya adalah orang itu amanah, ya. Orang itu sudah berbalik dan berakal dan lain sebagainya. Lebih afdal jika menyalurkan zakat melalui penguasa daripada melalui wakil. Ya, ini untuk harta-harta tadi yang sudah disebutkan, harta-harta yang sifatnya tampak, maka lebih bagus melalui penguasa. Kemudian niat ketika membayar zakat, ya, niat ketika membayar zakat.
Niat adalah perbuatan pokok dalam setiap ibadah dan hukumnya adalah wajib berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niat. Niat dalam puasa hukumnya wajib, tujuannya untuk membedakan antara sedekah wajib atau zakat dengan sedekah sunnah, dan untuk membedakan antara zakat, kafarat dan nazar. Jadi seperti dalam ibadah-ibadah apapun bentuknya harus ada niat, termasuk dalam zakat harus ada niat. Paling tidak niat dalam zakat ini untuk membedakan harta itu merupakan harta sedekah wajib yaitu zakat ataupun harta sedekah sunnah, ya misalnya infak biasa atau hadiah atau hibah dan lain sebagainya. Sebagaimana niat dalam ibadah yang lain, yang terhitung dalam niat untuk zakat adalah yang dinyatakan dalam hati, yaitu dengan mengatakan ini adalah zakat hartaku atau ini adalah sedekah wajib hartaku. Jadi seperti dalam ibadah lain, niat dalam zakat juga tempatnya dalam hati. Jadi yang kita nyatakan dalam hati itu sudah cukup. Jadi tidak wajib kita lafalkan. Tapi kalau kita lafalkan ya tidak apa-apa. Ya, jadi niat sebagaimana dalam ibadah-ibadah yang lain tempatnya itu dalam hati. Waktu menyatakan niat itu adalah ketika memberikannya kepada fakir miskin, penguasa atau kepada wakilnya. Dianjurkan bagi wakil untuk berniat kembali ketika menyerahkan zakat kepada yang berhak. Boleh juga menyerahkan peniatan zakat itu kepada wakil. Ya. Jadi, alhamdulillah, ketika kapan kita berniat? Berniat itu adalah ketika kita menyerahkan harta itu kepada fakir miskin. Jadi ketika kita ngasih uang, kita hati aja, dalam hati saja kita mengatakan ini zakat kita. Tidak harus kita sebutkan kepada orang yang kita beri itu. Apalagi kalau misalnya itu bisa mengganggu daripada dirinya, ya karena merasa kecil hati dan lain sebagainya, maka lebih bagus kita tidak menyebutkan itu kepada orang yang menerima zakat itu. Jadi kita cukup niatkan dalam hati, ini adalah sebagai zakat kita. Begitu juga ketika kita kalau serahkan kepada penguasa melalui amil atau melalui wakil, maka kita meniatkan ketika menyerahkan zakat itu kepada mereka. Nah, tetapi di sini disebutkan boleh mendahulukan niat sebelum memberikan zakat kepada yang berhak dengan syarat harta zakat itu telah dipisahkan dari harta yang lain. Jadi boleh saja kita mendahulukan niat zakat sebelum kita serahkan kepada fakir miskin, kita sudah niat duluan. Nanti pas kita serahkan nggak pakai niat lagi. Boleh yang seperti itu dengan catatan harta zakat yang akan kita serahkan kepada fakir miskin itu sudah kita pisahkan. Kita misalnya punya harta emas misalnya, ya kita keluarkan dulu 2,5% dari emas kita atau dari uang kita 2,5%. Ini sudah kita kumpulkan, inilah yang akan kita keluarkan. Ini kan itu sudah berarti sudah ada niat. Ini adalah zakat saya. Ya ini adalah zakat saya. Maka dia sudah niat di situ. Baru setelah itu nanti ketika dibagikan kepada orang lain, kalau tidak diniatkan lagi tidak apa-apa. Meskipun lebih bagus ketika diserahkan sambil niat. Ya ini adalah zakat saya. Ya dikatakan di dalam hati kepada orang yang menerimanya. Begitu juga seperti zakat fitrah sekarang ini. Kita misalnya punya beras banyak di rumah, lalu kita keluarkan 3 kilo untuk diri kita misalnya. Atau total keluarga kita misalnya terkumpul berapa kilo dalam jumlah yang banyak. Setelah kita pisahkan, kita masukkan plastik masing-masing, ya, maka itu sudah cukup kalau kita niatkan ketika kita memisahkan harta kita itu. Nah, nanti ketika kita serahkan kepada fakir miskin nggak perlu kita niatkan lagi, tidak apa-apa. Wali anak kecil, orang gila dan orang yang berketerbelakangan mental wajib meniatkan zakat atas nama mereka ketika mengeluarkan zakat itu karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri. Nah, bagi wali anak kecil misalnya ya, di rumah kita ada anak kecil, mereka kan harus mengeluarkan zakat ya, maka kita harus niatkan ini adalah zakat fitrah anakku si fulan. Nah, itu disebutkan ya, karena apa? Anak kecil kan dia tidak bisa melakukan atau menyatakan zakat sendiri ya. Jadi untuk anak-anak kecil yang tidak bisa berniat sendiri, atau orang gila, kita punya keluarga yang gila, atau orang yang punya keterbelakangan mental, maka yang meniatkan kita dengan mengatakan ini adalah zakat untuk anakku fulan atau untuk saudaraku fulan dan lain sebagainya. Kemudian mendoakan pemberi zakat. Dianjurkan bagi penerima zakat untuk mendoakan orang yang memberinya, untuk orang yang memberinya zakat ketika menerimanya, baik dari pemberi, wakilnya atau amil zakat, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Jadi bagi orang yang menerima zakat dianjurkan untuk mendoakan orang yang memberi zakat kalau dia tahu siapa yang memberi, ya. Atau kalau dia tidak tahu lalu dia menerima zakat tertentu, doakan secara umum, ya Allah berikanlah keberkahan harta kepada orang yang memberi saya zakat ini,
Ya Allah, semoga harta orang itu menjadi lancar dan sebagainya. Ya sebenarnya tidak ada bacaan khusus, ya, tidak ada bacaan khusus. Dan perlu diketahui juga seperti yang sudah banyak umum di masyarakat, kadang-kadang seperti ada ijab qabul khusus. Sebenarnya tidak ada perlu ijab qabul khusus, ya. Kita cukup niat kemudian berdoa sudah cukup, ya, dengan bahasa apapun. Nah, di sini saya sebutkan ada doa yang diajarkan Imam Syafi'i. Tidak ada bacaan khusus dalam mendoakan ini, hanya saja Imam Syafi'i berkata, aku senang jika seorang berdoa dengan kalimat berikut. Ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahuran wa baraka laka fima abqaita. Semoga Allah memberimu pahala atas apa yang kamu berikan, menjadikannya sebagai penyuci bagimu, dan semoga memberkahimu pada apa yang kamu sisakan. Jadi itu doa, ya, kita mendoakan hartanya semoga menjadi semoga pemberian itu dapat pahala, kemudian bisa menjadi penyuci terhadap jiwa dan hartanya, dan semoga yang tersisa itu menjadi keberkahan orang yang memberi zakat. Rusak atau hilangnya harta zakat. Jika kewajiban zakat telah menjadi tetap atas seseorang, atau zakat itu telah berada di tangan orang penyalur zakat atau amil zakat ataupun wakil, lalu harta itu rusak dan hilang karena kelalaian dalam menjaganya, maka ia harus bertanggung jawab menggantinya. Tetapi jika rusak atau hilang tanpa adanya kelalaian, maka ia tidak wajib menggantinya, karena zakat adalah amanah yang tidak wajib mengganti tanpa kelalaian. Ya, begitu pula jika harta itu telah diketahui oleh fakir miskin yang berhak, lalu ditunda penyerahannya tanpa uzur sehingga rusak atau hilang. Nah, rahimakumullah, harta zakat kalau sudah kita serahkan kepada wakil atau kepada amil, tiba-tiba harta itu rusak, maka amil zakat atau wakil zakat harus menggantinya. Itu jika rusaknya atau hilangnya karena kelalaian yang bersangkutan. Tapi kalau tidak karena kelalaian, maka tidak wajib menggantinya, karena harta seperti ini seperti amanah, dan amanah itu sifat domannya, ya, adalah yadul amanah, yaitu dia wajib mengganti kalau ada kelalaian. Tapi kalau tidak ada kelalaian, maka tidak wajib mengganti. Begitu juga kalau harta itu sudah dilihat oleh orang fakir miskin, tapi masih di tangan kita, ternyata uang itu hilang, lenyap, maka kita harus menggantinya karena sudah terlihat oleh fakir miskin. Nah, inilah rahimakumullah pembahasan kita pada hari ini berkaitan dengan pembagian zakat, dan ini ada dua pertanyaan yang masuk kepada saya, akan saya jawab. Yang pertama, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di bulan puasa pakai jasa tukang bangunan untuk merehab rumah, dan si tukang tidak puasa, apakah boleh dikasih makan minum atau tidak? Ini banyak terjadi, ya, kita ketika bulan Ramadan ini kita merehab rumah kita, ngecat misalnya, dan macam-macam. Lalu tukangnya itu tidak puasa, apakah kita boleh memberikan makan kepada tukang tersebut? Nah, rahimakumullah, pertama-tama bagi orang yang bekerja di bulan Ramadan, tentu dia tetap diwajibkan untuk berpuasa, kecuali dia telah memenuhi syarat-syarat kalau orang itu boleh tidak berpuasa ketika Ramadan, ya. Telah saya sebutkan sebelumnya bahwa bagi orang yang bekerja keras, dia boleh saja untuk tidak berpuasa, tapi jika memenuhi syarat. Yang pertama adalah pekerjaan itu tidak bisa ditunda di selain bulan Ramadan. Ya, misalnya kita mau rehab rumah, bisa nggak kira-kira rehab rumahnya itu setelah Lebaran? Oh, nggak bisa, ya, karena kita mau pakainya Lebaran. Atau kita tunda, atau kita percepat sebelum puasa, ternyata nggak bisa juga karena dananya belum ada, maka berarti syarat pertama bisa terpenuhi. Tapi kalau bisa kita tundanya, atau pekerjaan itu bisa kita tunda di luar Ramadan, maka harus kita tunda. Yang kedua, apakah pekerjaan itu bisa ditunda malam hari? Kalau misalnya tukangnya bisa kerja malam hari, maka harus dikerjakan malam hari. Kalau tidak, maka memenuhi syarat tersebut. Yang ketiga, pekerjaan itu merupakan pekerjaan pokok, ya, bukan pekerjaan sampingan. Kalau pekerjaan pokok, maka dia tidak boleh. Kalau pekerjaan sampingan, maka dia diperintahkan untuk mencukupi dirinya dengan harta yang dia miliki dari sampingannya tersebut. Kemudian berikutnya adalah pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang ketika melakukan pekerjaan itu, orang itu harus dalam keadaan berpuasa terlebih dahulu sampai dalam keadaannya kuat, ya, dalam keadaan yang tidak kuat, baru setelah itu dia boleh tidak berpuasa. Dan yang terakhir adalah orang itu harus mengqadha'nya. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka tukang itu boleh saja tidak berpuasa. Nah, ketika tukang itu tidak berpuasa setelah memenuhi syarat-syarat itu, kita tidak apa-apa memberinya makanan.
Tapi kalau misalnya tukang itu tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka kita tidak boleh memberinya makanan. Misalnya tukang itu sudah dari pagi sudah ngopi, sudah ngerokok misalnya, maka itu berarti sengaja orang ini tidak puasa. Kalau kita bantu dia memberi makanan atau minuman, maka sama saja kita membantunya dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus kita cermati rahimakumullah, jangan sampai kita itu membantu kemaksiatan kepada orang lain. Berikutnya pertanyaan kedua. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Habib, apakah boleh zakat fitrah lebih dari yang ditentukan, misalnya satu orang 4 kg beras? Boleh tidak zakat fitrah melebihi yang ditentukan? Ya, zakat fitrah sekarang kan maksimal 3 kilo, ya ada 2,5 sampai 3 kilo. Sekarang kita mau zakat fitrahnya 4 kilo. Kebetulan banyak berasnya atau orang kaya, apakah boleh? Tentu saja boleh, maka itu lebih bagus. Ya, maka kelebihannya itu nanti dianggap sebagai sedekah. Ya, ini tentu sangat bagus sekali kalau bisa dilakukan seperti itu. Yang tidak boleh adalah kalau mengurangi daripada zakat fitrahnya. Yang seharusnya dia bayar misalnya 3 kilo, dia bayarnya cuma 2 kilo misalnya ya. 2 kilo ini kan nggak masuk standar. Nah, sementara dia mampu untuk membayarnya. Kecuali kalau orang itu memang tidak punya harta sama sekali, di rumahnya tinggal sisa beras sedikit. Nah, dalam keadaan seperti ini dia tetap bayar zakat fitrah seadanya, meskipun kurang. Ya, meskipun kurang, tapi dia tetap wajib untuk membayar zakat fitrah tersebut. Nah, inilah rahimakumullah beberapa hal ya yang berkaitan dengan pembayaran dan pembagian zakat. Ya, semoga pembahasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Pembahasan ini tentu perlu kita selalu ulang-ulang ya, karena kita setiap tahun selalu membayar zakat fitrah kita. Apalagi kalau kita misalnya orang yang kaya, orang yang sudah wajib zakat, maka kita harus mengetahui bagaimana cara mengeluarkan zakat kita secara baik. Baiklah rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan seperti biasa marilah kita tutup kajian kita ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatikal nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubaraka. Allahumma irfa' wadfa' 'anna al-waba' wal bala' wal ghala' wal fahsya' wal munkar wal fitan ma dhahara minha wal batan an baladina hadha khassa min sa'iri biladil muslimina 'ammah. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Demikian rahimakumullah kajian kita pada sore hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, jauhkan kita dari berbagai jenis maksiat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.